Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Yohanes yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita percakapan antara Yesus dan Yohanes. Dalam percakapan itu ada dua pernyataan penting yang terjadi atau yang terungkap terasa di sana. Yang pertama berkaitan dengan Yesus. Kepada Petrus, Yesus mengatakan, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" 3 kali Yesus mengatakan hal itu. Lalu Yesus pun menambahkan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Demikian pun Simon Petrus memberikan jawaban juga sebanyak 3 kali. Yang menarik, teman-teman saudara-saudari yang terkasih, pada pernyataan pertama Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku," kata Yesus. Untuk kedua kalinya Yesus pun mengatakan hal itu sampai yang ketiga kali. Pada poin pertama dan poin kedua, Simon Petrus memberikan jawaban yang sama. "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Tetapi pada pernyataan Tuhan yang ketiga, Yesus pun Petrus atau terungkap sebuah perasaan di sana. Atau pernyataan itu semacam menusuk ke dalam hati atau menyentuh hati Petrus. Maka sedihlah hati Petrus, kata penginjil Yohanes. Karena itu format kalimatnya pun berubah. Dia mengatakan, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, kalau seandainya kita mengandaikan sebuah paku, kita tancapkan dan ditancapkan pada sebuah balok, lalu kita palu.
Pada pukulan pertama paku itu masuk tapi belum dalam. Pukulan kedua agak dalam. Pukulan yang ketiga pasti dia akan menusuk lebih dalam. Yang tentunya bahwa pernyataan pertama, kedua, sampai ketiga itu, pernyataan ketiga itu ya sampai menyentuh hati Petrus. Mungkin ada pertanyaan lain yang terbersit dari hati Petrus atau pikiran Petrus. Apa maksud Tuhan menyatakan hal ini sebanyak 3 kali kepada saya? Tentu itu adalah sebuah pertanyaan yang memang membuat Petrus tadi sedih. Atau kan ada sesuatu yang mau dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Apa itu ya? Petrus hanya mengungkapkan kesedihannya, lalu mengeluarkan pernyataan, benar Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Dengan di situ Petrus pun ya memberikan sebuah jawaban dengan kesungguhan pula. Alhasil bahwa Petrus itu memang kemudian sungguh-sungguh menggembalakan domba-domba Tuhan ya, di mana dia menjadi pemimpin para rasul ya. Dia dipercayakan atau menjadi primus inter pares di antara para murid yang lain, yang mempunyai tanggung jawab yang luar biasa ya, karena dipercayakan langsung oleh Yesus kepadanya. Dengan pernyataan-pernyataan tadi itu ya menegaskan bahwa memang tugas itu nanti tidak mudah. Sangat sulit ya bagi Petrus. Harus menghadapi banyak tantangan, baik eksternal maupun internal. Jadi 3 kali pernyataan itu ya mungkin saja menggambarkan tidak mudah menjalankan tugas itu, tetapi kesetiaan dan iman Petrus yang sudah diungkapkannya lewat jawabannya sebanyak 3 kali itu ya, itu yang meyakinkan bahwa dia akan sanggup melaksanakan tugas itu. Meskipun secara manusiawi dia tidak sempurna ya, dia masih mengalami kekurangan dan sebagainya, tapi dengan kesetiaan dia menjawab perutusan Tuhan, menerima perutusan Tuhan, mewartakan Tuhan yang sudah bangkit di tengah kehidupan manusia. Sampai sekarang tugas ini masih dijalankan kepada pengganti Petrus, Bapak Paus, dan juga para uskup yang menjadi pengganti para rasul. Dan teman-teman saudara-saudari yang terkasih, pada bagian terakhir ya, penginjil Yohanes menyampaikan maksud dari pernyataan Tuhan. Hal itu dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Ya, artinya Petrus itu ya konsekuensi dari perutusan Petrus. Dia akan mati sebab dia dalam tugas perutusannya dia memang sungguh-sungguh menjalankan tugasnya sebagai murid Kristus, sebagai orang yang dipercayakan oleh Yesus ya, mewartakan kebenaran, mewartakan Yesus yang sudah bangkit meskipun menghadapi berbagai tantangan. Ya, di mana memang dia harus menghadapi otoritas dunia ya, yang sangat membenci Petrus, membenci ajaran Petrus, membenci Yesus dan sebagainya, tidak menerima lah, menolak Yesus yang mereka wartakan itu dengan menangkap, menyiksa, dan tentu membunuhnya. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, itulah kematian Petrus. Tetapi di balik semuanya itu, karena kesetiaan iman Petrus, kesetiaannya kepada Tuhannya yang membuat dia atau membuat Allah itu dimuliakan. Bagaimana Petrus mati dan memuliakan Allah. Di dalam kematiannya dia memuliakan Allah. Dia menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Dan dalam kematiannya itu dia menyadari bahwa dia memuliakan Allah. Dia disalib tetapi kepalanya ke bawah, bukan ke atas, karena dia tahu bahwa dia itulah manusia yang tidak sempurna. Dia tidak ingin menyamai Tuhannya. Karena itu dia minta untuk disalibkan, tetapi posisi kepalanya menuju tanah atau ke bawah ya, tidak seperti Tuhan kita. Pada akhirnya Tuhan pun menyimpulkan dari semua pernyataan tadi, Tuhan pun mengatakan kepada Petrus dengan tegas, ikutlah aku. Sebuah pernyataan, pada akhirnya sebuah kesimpulan muncul. Teman-teman saudara-saudari, kalau kita kembali ke dalam diri kita masing-masing sebagai orang yang telah dibaptis, kalau pertanyaan ini diarahkan kepada kita tentunya berada di mana?
kita menjawab ya dengan sepenuh hati, ataukah kita menjawabnya hanya setengah hati. Hanya kita dan Tuhan, saya, saudara, dan Tuhan yang kita yakini, yang menjadikan satu pernyataan itu bisa memberikan gambaran kita setia. Kita menjawab Tuhan ya dan laksanakanlah. Sekiranya itulah harapan Tuhan untuk kita semua yang adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Tidak hanya ya di mulut, tetapi juga ya itu menyata dalam kehidupan. Meskipun kita tahu tidak mudah untuk itu, tapi kesetiaan kita dalam iman itu mewartakan kebenaran di dalam kehidupan kita. Secara tidak langsung kita memuliakan Allah sebagaimana Santo Petrus. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.